Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya, ngobrol seputaran ternak ayam hobi ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau seperti biasanya kalau pagi kemarin-kemarin kalau lagi di Jogja kan bikin reportasi di pasar unggas ya, pasar ayam di sekitaran Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hari ini lain karena memang hari ini saya udah pulang ke Jakarta ya, di Cibubur teman-teman. Tapi ya nggak kemudian menghilangkan obrolan-obrolan seputaran perayaman teman-teman. Nah di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman seputaran breeding ya, teknik breeding di ayam hobi teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini memang kemudian jenis ayam hobi itu sebetulnya udah saat ini sangat variatif sekali dengan berbagai macam jenis beserta pola-polanya ya, pola-polanya. Ini yang terpenting adalah pola-polanya. Seperti yang kita tahu, saat ini kan ada jenis daripada yang koi, ngon, kemudian turunannya sekarang udah komplit ya, ada koi ngon, kemudian ada koi trap gitu kan. Nah teman-teman, memang untuk proses breeding ataupun cross breeding, silang menyilang ini kita memang harus hati-hati karena memang kemudian nggak semudah yang kita harapkan. Seperti kalau teman-teman mau mencetak koi trat ya, koi dengan trat ayam Bika Selatan, harapannya seperti apa? Ayam jenis koi trat ini kan memang angan-angannya ayamnya koi yang rata-rata memang size-nya agak kecil, tipis gitu kan, kemudian disilang dengan BK. Ini mendapatkan posisi BK yang posturnya secara postur besar, dan BK juga punya teknik yang komplit ya, seperti teknik gulung masuk ke sayap gitu kan, terus ngalung segala macam ya teman-teman. Ini memang yang diharapkan muncul ada kombinasi nanti antara koi dengan ayam teknik BK ya. Dengan BK ini polanya kemudian akan terkumpul di satu jenis ayam silang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Ketika kita kemudian menyilangkan ayam BK kemudian dengan ayam koi seperti yang saya lakukan dulu, kebanyakan hasilnya nanti adalah menyimpang gitu kan. Menyimpang seperti apa? Nanti sebagian besar nanti pola mainnya kebanyakan seperti ayam BK malah. BK teknik biasa, dan sebagian nanti ada 1-2 yang polanya cuman koi doang gitu kan. Jadi koi tratnya nggak jadi. Kalau koi trat ini kan sepertinya harapan kita lah dia teknik BK-nya masuk, koi-nya tetap ada polanya gitu kan. Dan itu agak susah bentuknya ya teman-teman, karena jenis-jenis tertentu kayak yang kurun sebenarnya saya punya, saya cross dengan BK juga susah, tetap yang keluar jenis koi-nya tetap polanya koi gitu kan. Dan sebagian besar yang lain polanya mainnya BK. Koi tratnya nggak jadi. Kalau koi trat itu kan double dia, yang datar ke arah badan ada, yang ke arah kepala ada. Nah, ini saya nggak tambahin ada kata-kata yang saya hilangin itu. Walaupun kemudian saya berhasil teman-teman, saya pengen berbagi resepnya, cerita sama teman-teman. Sama ketika kita blasterin koi sama ngon gitu kan, harapannya kan koinya ada tapi yang mendatar ke badan ada, yang kemudian tarik dasi atau gumbelnya juga tetap ada. Tapi hasilnya kadang-kadang malah aneh gitu kan. Ayamnya nanti ada yang main adol gendul, jualan kue gitu kan, asor gitu kan, yang kemudian juga mainnya ngon bukan, koi bukan, kadang-kadang mainnya seperti BK biasa gitu kan. Nah ini resepnya, saya ketika nyoba beberapa kali akhirnya ketemu juga teman-teman. Jadi kuncinya sebenarnya bisa diindukan ataupun di babon. Nah kuncinya salah satunya pejantannya itu jadi kunci ya teman-teman. Jadi pejantan itu kita harus berusaha menemukan jago yang memang, kalau istilah saya adalah blong secara genetiknya. Contohnya ini saya eksperimen berapa kali persilangan jago BK gitu kan, jago BK kemudian dengan ayam koi gitu kan. Kebanyakan dia didominasi oleh BK-nya anakannya nanti polanya. Jadi mungkin 70-80% anakan nanti polanya BK. Gitu. Nah, kalau bisa teman-teman gitu kan, kita coba beberapa jago gitu. Kalau umpamanya kita punya jago A, B, C, D dengan babon si D gitu kan. Nanti A disilangin sama si D tadi sama babon koi, umpamanya jago BK A dengan babon koi ya. Itu hasilnya kemudian banyak yang BK, remove jagonya.
Nanti dengan jago BK yang lain, ambil kata jago BK si B dengan babon koi. Kalau kemudian hasilnya juga cuma sedikit yang jadi koi trat campuran, atau malah kemudian pola mainnya kan ada yang cuma koi doang kan, itu cuman posturnya besar gitu kan, remove gitu kan. Yang kita ambil nanti umpamanya si C ini, kemudian kita kawinin sama babon koi, banyak yang munculnya koi gitu kan, banyak yang muncul polanya koi. Ini pola ya teman-teman, kayaknya nggak bilang jenis ya. Atau kemudian banyak yang muncul koi trat. Ini namanya berarti jagonya itu secara genetik belum, dia resesif gitu kan. Jadi anak itu nurun sama indukannya gitu kan. Ini bukan bukan babon cetak ya, lain ya. Kalau kita udah dapetin jago seperti itu, nah itu nanti kita gunakan untuk bahan silangan bagus teman-teman. Dalam artian nanti dikawinin sama indukan koi, anakannya banyak yang tampil polanya nanti koi, ataupun kemudian campuran malah kan seperti koi trat. Itu jagonya jangan disimpan teman-teman untuk pejantan, karena itu ayam jago yang gen polanya itu resesif. Kalau saya bilang gennya blong ya gitu kan, blong, dia nurut indukannya gitu kan. Nanti selain kita bisa untuk cetak koi trat gitu kan, kita bisa untuk nyetak yang lain, seperti kita pengen ayam BK ngon ya gitu kan. Nanti jagonya itu nanti sama teman-teman, ketika sama ngon yang memang tarik gumbel ataupun tarik dasi ya, anakannya nanti juga akan blong, banyak yang nurun sama indukannya gitu kan. Nah jago kayak gitu yang memang kita cari, jago yang secara genetik dia blong, dia gennya nggak kuat gitu kan, nurun selalu indukannya. Nah jago seperti itu yang kita cari, karena memang yang paling bertenaga, yang paling kuat diantara ras jenis ayam ataupun posturnya paling berotot lah ayam jenis BK ya teman-teman. Nah ini seperti kita nyilangin sama ngon kan, nanti ayamnya juga polanya BK tapi ada tarik gumbel, ada tarik dasinya, itu yang penting itu kan. Kalau jagonya gen yang resesif kayak gitu, gen blong gitu, saya pernah coba gitu kan, jagonya itu jago BK posturnya besar gitu kan, itu anaknya pelan, jagonya itu bukan jago, nggak punya terah yang bagus gitu kan, saya dapat dari pasar gitu kan, dari teman gitu kan. Yang jelas dia punya tenaga bagus, saya silangkan sama, tapi jago itu udah saya ketahui dia blong genetiknya. Begitu saya cross sama ayam ngon saya yang memang tarik depan gitu, tarik dasi gitu kan, anakannya nyaris hampir 80% itu posturnya mirip bapaknya, tenaganya kuat, tarik depan itu ya. Dulu sampai ada yang juara di beberapa tempat dengan harga yang fantastis ya gitu kan. Itu contohnya. Jadi itu salah satu ilmu. Kalau dulu ada sering cerita babon cetak, saya masih belum mengerti ya tentang babon cetak. Karena nggak mengerti itu. Saya nggak temui, justru yang saya temuin adalah saat ini jago yang gennya resesif atau jago yang gennya blong. Jago yang gennya resesif, kalau teman-teman mau untuk nyetak enak aja gitu kan. Teman-teman punya jago yang tinggi besar, bertenaga tapi BK, tapi gennya resesif kayak gitu, dikawinin sama koi, nanti anakannya juga cetaknya koi tratnya banyak ya teman-teman. Saya kemarin coba ya gitu kan, saya punya satu tuh kemarin, itu BK trat, BK selatan ya, BK yang ini ya mainnya BK biasa ya gitu kan, tapi anakannya sekarang lumayan, dan setiap saya kawinin sama koi itu banyak yang polanya koi, banyak yang polanya koi trat. Paling kalau dari 10 anakan, koi tratnya bisa sampai kemudian 5 atau 6, pola koinya kemudian bisa 2 atau 3, sisanya cuma 1 atau 2 itu pola BK-nya yang ini kan. Nah itu yang jago gennya blong. Itu kalau untuk blaster sama ngon sama teman-teman, nanti jadinya ayam yang pola-polanya kadang-kadang mirip-mirip BK tapi tarik depannya nggak hilang. Itu luar biasa jadinya. Justru yang dipakai itu sekarang kalau menurut saya itu yang terpenting adalah jagonya. Kalau teman-teman punya jago yang seperti itu, simpen teman-teman. Nanti untuk ngecrossin apa aja juga anakannya nanti nurun ke pola indukannya gitu kan. Nah itu jago yang gennya blong ya teman-teman. Itu pelajaran terpenting yang memang saya dapetin dari uji coba di rumah ya teman-teman. Saya kemarin kan nyetakin koi ngon sama koi trat itu kan. Jadi mau digunain blasteran dia aman gitu kan. Dan itu ternyata dari satu jago ke jago yang lain beda-beda. Waktu itu saya jajalin ayam BK banyak, kemudian sama koi, anakannya pejantannya BK, indukannya koi, anakannya banyak yang jadi BK biasa. Begitu sama, saya dulu cuma punya keturunan impor ayam pakoi kururun gitu kan. Saya cross dengan BK, anakannya malah jadinya kebanyakan juga mainnya polanya BK biasa.
Saya sudah tes kemudian baik yang dari jantan ataupun betina, kemudian pernah juga pakai indukan samu, pakai koi kerurun juga nggak jadi ya teman-teman, malah jadinya main BK biasa gitu kan, nggak ada spesialisasinya gitu kan. Nah yang saya temuin sekarang memang pakai jago yang kemudian kita harus uji coba gitu kan. Yang jelas ya kalau bisa dicari yang memang secara fisiknya kuat gitu kan. Kalau masalah kualitas saya bahkan punya yang dulu juga nggak punya terah Jawa, terah juara juga akhirnya anak-anak jadi juara karena memang kemudian polanya itu nurut indukannya semua gitu kan. Bahkan ada sebagian juga campuran antara pejantan sama indukannya. Nah ini yang kita mau ya seperti itu teman-teman. Itu nanti kalau teman-teman mau lihat hasil-hasilnya nanti kalau pas pulang ke Jogja bisa lihat-lihat di beberapa media sosial kita yang lain ya teman-teman. Kalau di YouTube kan nggak bisa ya. Terus kalau kemudian kayak di Telegram, belum tentu teman-teman juga nginstalin Telegram di HP-nya teman-teman masing-masing. Ya yang paling deket ya kayak di Facebook ya, nyuri-nyuri dikit itu kan, nyolong-nyolong dikit. Kalau mau lihat hasilnya nanti teman-teman bisa lihat. Saya memang lagi spesifikasinya nyetain koitrat ya gitu. Kebetulan saya udah punya jago belum-belungan satu yang memang juga prestasinya bagus gitu kan, secara postur, secara prestasi bagus, jenisnya BK gitu kan. Saya nyetak saat ini nyetaknya juga koitrat sama koingon. Nanti teman-teman bisa lihat lagi-lagi kalau itu cuman nama itu sekarang nggak bisa jadi patokan ya teman-teman. Yang harus match antara nama jenisnya sama polanya. Kalau namanya koitrat tapi kemudian polanya koin itu apa gitu kan, nggak sesuai gitu, pokoknya main datar-datar aja gitu, pukul ke atasnya, ke atasnya nggak dapat gitu kan, kepalanya nggak ada gitu ya apa gitu kan. Kalau kemudian dibilangin koingon tapi kemudian mainnya biasa juga nggak bisa. Kalau namanya koingon jelas harus ya main koinnya dapat, tarik gombelnya ada gitu kan. Nah itu jadi antara matching ya, bukan sekedar kita beli terah, antara nama itu harus match sama polanya. Lagi-lagi dengan diuji coba gitu kan. Nanti teman-teman bisa mampir kalau ini kapan kalau saya pas pulang ke Jogja kita liatin hasil pola-polanya yang diliatin gitu, bukan postur ayamnya ataupun kayak apa gitu kan. Pola-polanya nanti bisa dilihat, tapi kalau kemudian di YouTube sepertinya susah ya gitu kan, karena memang ada aturan komunitas. Oke teman-teman, ini obrolan pagi hari ini, semoga nambah sedulur-sedulur saya di YouTube. Akhir kata salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta.